Bagaimana kabarnya hari ini? Semua luar biasa? Luar biasa. Semua sehat? Semua sehat Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik ya Bapak Ibu Saudara. Hari ini siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya? Luar biasa semuanya bersuka cita, haleluya. Puji Tuhan. Mungkin pagi hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kalilah hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya? Oh iya di sana ya, selamat datang Bu. Tuhan Yesus memberkati, ada sukacita bersama kita, ada damai sejahtera bersama kita di gereja ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan hari ini. Kita mau membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan atas bumi ini, juga di sorga malaikat akan bersuka cita karena kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bawa hati kita mendekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang pada Tuhan. Biarlah hati kita yang penuh mengasihi Tuhan datang kepada Tuhan. Rindukan Tuhan pagi hari ini. Beri hatimu untuk Tuhan. Beri hatimu untuk Tuhan yang sudah mengasihi kita. Beri hatimu untuk mencintai Tuhan yang sudah terlebih dahulu mencintai kita. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Penuh kerinduan di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan dengan penuh kerinduan akan Engkau Tuhan. Ini kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Tolong Tuhan jangan ada satu pun yang terlewatkan. Kami ingin bertemu dengan Engkau pagi hari ini. Kami rindu menikmati hadirat-Mu yang indah Tuhan. Kami rindu Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Roh-Mu yang menyala-nyala. Yang selalu memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami sebagai hati seorang hamba Tuhan. Yang mau merendahkan diri hadapan-Mu Tuhan. Untuk menjadi keset Tuhan. Untuk semua rencana-Mu Tuhan boleh terjadi atas kami semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan untuk memiliki hati hamba Tuhan. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat
Mari kita ulangi lagi dengan segenap hati. Katakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku apa adanya, perbuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Biar musik saja. Kau bukan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdiri. Hadapkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Kami orang yang banyak kekurangan. Tapi terima kasih Tuhan, Kau sungguh menghargai kami Tuhan. Kau tidak memandang kami hina Tuhan. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Kau yang sudah angkat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Tuhan, berikan kami hati hamba Tuhan. Hati yang selalu merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dan hati yang mengasihi, mencintai Engkau. Rindu melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari jemaat saja katakan. Kau bukan, Kau yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Punya Allah yang sangat baik Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima hati hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Luar biasa pagi hari ini saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Yang haus dan cinta akan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, semua hari adalah hari yang terbaik. Amin. Karena setiap hari kita disertai Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, maka dalam kondisi apapun, dalam badai, topan, kita akan selalu bersyukur. Karena kita percaya ada kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudara mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan bersemangat pagi hari ini. Kita mau menyenangkan Tuhan, amin. Kita angkat pujian ini. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberi kuasa dan kemenangan buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Katakan. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja. Hanya yang baik saja yang ku terima. Ya Tuhan. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau Tuhanku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak
saat ini, amin. Kita tidak perlu ragu lagi akan Tuhan. Tuhan akan selalu memegang tangan kita. Kita akan selalu mendapatkan kemenangan bersama Tuhan, amin. Tiada aku ragu lagi mengikutmu Yesus. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Tiada ku ragu lagi, oh oh, mengikutmu Yesus, yeah yeah. Tiada ku ragu lagi, ku melayanimu Walau banyak rintangan, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi, kita ulangi lagi. Tiada aku ragu lagi. tiada ku ragu lagi, oh oh, ku mengikutmu Yesus, Yeah yeah. tiada ku ragu lagi, ku melayanimu Amin Tuhan. walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selalu Katakan Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari kita katakan lagi dengan sungguh-sungguh. Ragu lagi, ku mengikutmu Yesus, iya iya, tiada ku ragu lagi, ku melayanimu walau banyak rintangan dan badai pun menerpa. Tiada ku ragu lagi untuk selalu Katakan Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau dalam kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Jemaat saja katakan Yesus. Yesus, Ya Tuhan. wow, kau jalan. Mari sama-sama semua katakan Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Kau jalan kebenaran. Kau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Yo sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Yesus, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Dan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan bagi Setiap orang yang percaya padamu. Katakan lagi bagi setiap. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari tetap dalam hadirat Tuhan.
Kita bawa hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami tidak akan ragu lagi Tuhan. Karena Engkau terus bersama dengan kami Tuhan. Karena Engkau selalu pegang tangan kami Tuhan. Engkau yang pegang kendali setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau, Allah kami yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah kami yang bertanggung jawab. Engkau Allah kami yang setia dan tidak pernah ingkar janji. Ini hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi keset-Mu Tuhan. Menjadi pijakan tempat di mana rencana-rencana-Mu boleh terjadi Tuhan. Kami boleh melayani sesama kami dengan penuh kasih Tuhan. Kami mau melayani dengan penuh kerendahan hati. Sebagaimana Engkau sudah memberikan teladan buat kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, hati kami. Kami rindu untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Hati hamba ada dalam kami Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena kuasa, karena kekuatan yang daripadamu. Kami mau berserah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke Kita ulangi lagi, ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kami punya, yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia
bagaimana ku membalas kasih-Mu yang ku punya ini milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami bersyukur atas karya besar yang Tuhan telah mulai di tengah-tengah kami dengan sebuah rancangan yang hebat, di mana masing-masing kami diberikan pengertian, mendapatkan rema kehidupan yang datang daripadamu. Masing-masing kami melangkah dalam langkah yang tetap teguh dalam anugerah Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, kasih-Mu yang hebat tidak akan pernah terluputkan dalam hidup setiap orang yang percaya kepadamu, dan bawa setiap kami dalam pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami percaya Tuhan, hari ini pun Engkau mengungkapkan akan pengertian yang datang daripadamu, yang membuat setiap kami berubah dan mengikuti rencana Tuhan yang luar biasa. Berkati umat-Mu dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang datang daripadamu, yang membawa kami hidup dalam kesempurnaan Kristus. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah yang luar biasa yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah kita, menolong setiap kita semua untuk hidup dalam kemurahan demi kemurahan Tuhan. Hari ini saya mau kita belajar bersama-sama mengenai iman yang kita lihat membuat kita mengucap syukur. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengerti akan istilah iman dalam pengertian yang sesungguhnya ialah bagaimana kepercayaan itu meresap dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak tercampur syak ataupun ragu, serta membawa pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari. Apa yang kita percayai itu menjadi sebuah perilaku, sebuah kehidupan, dan juga akan membuat kita dilihat
ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Iman yang bisa kita lihat sesungguhnya iman yang terekspresikan oleh perbuatan-perbuatan yang bisa dilihat oleh teman-teman kita, orang-orang dekat kita, di mana kita menyadari bahwa apa yang kita percayai, apa yang kita yakini itu dilihat oleh orang dan mereka berkata, ini orang beriman, ini orang yang penuh dengan kasih. Paulus mendengar iman yang diekspresikan dalam kehidupan jemaat di Efesus, sehingga dia mengucap syukur oleh karenanya. Dan dia senantiasa berdoa bahkan. Dalam Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 diungkapkan untuk supaya kita menyadari betapa Paulus mengucap syukur senantiasa mendengar akan perubahan hidup yang begitu nyata. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau Anda perhatikan bagaimana hati Paulus mengucap syukur senantiasa, melihat sebuah perubahan kehidupan yang dilihat oleh karena iman. Iman adalah sebuah perubahan hidup di mana orang itu mendengar perkataan-perkataan firman. Iman yang diubah oleh karena dengar perkataan-perkataan firman dan membuat orang itu bisa dilihat oleh karena ekspresi kehidupan dalam kasih mereka terhadap sesama. Saya masih terkesan dengan apa yang Paulus katakan, di mana seorang Paulus melihat jemaat yang ada di Efesus memiliki iman yang membuat Rasul Paulus itu senantiasa tidak henti-hentinya mengucap syukur. Dan kalau Anda perhatikan bahwa iman itu terjadi oleh karena pendengaran akan firman Kristus yang mengubah hidupnya dan terekspresi dari hari ke hari, bahkan mempunyai sebuah terobosan dalam kehidupannya. Dan disitulah memungkinkan untuk orang bisa berkata, ini orang menyembah Tuhan dengan benar oleh karena imannya hidup yang diwujudkan dalam kasih terhadap sesamanya. Pastinya iman yang ada di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Ingat, iman hanya timbul dari pendengaran dari mulut Allah. Jadi jemaat Efesus sebenarnya ada di dalam sebuah track yang benar. Karena kehidupannya mengalami perubahan, pembaharuan dari hari ke hari. Dan pengenalan akan Tuhan yang benar, yang menunjukkan bahwa orang ini ada di dalam sebuah perjalanan iman yang sesungguhnya. Yang menarik adalah Paulus masih meminta kepada Tuhan supaya memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, pertanyaannya, mengapa dia meminta kepada Tuhan supaya memberikan roh pengenalan akan Tuhan yang benar? Kalau Paulus melihat iman yang bertumbuh, iman yang terekspresi dalam kasih, dan mereka
lihat sebagai perubahan kehidupan yang luar biasa. Dan disinilah ada sesuatu yang menarik dalam pengenalan akan Tuhan yang benar yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam doanya. Karena dia melihat sebuah titik perubahan dan dia inginkan ada sesuatu gelombang perubahan lebih dan lebih lagi. Paulus pernah menyampaikan perkataannya di dalam doanya kepada Tuhan di kitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Diungkapkan di sana, kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini merupakan sebuah doa yang diungkapkan, yang diajarkan kepada jemaat Filipi, yang diharapkan juga akan mengalami pertumbuhan yang begitu kuat di tengah-tengah jemaat yang di Efesus. Karena walaupun mereka telah memiliki kehidupan iman yang benar, kasih yang benar, namun Rasul Paulus menginginkan lebih lagi, oleh karena ada pengenalan-pengenalan yang akan membuat orang itu memiliki kekayaan. Itu sebabnya Yohanes berkata, when you know the truth will make you free. Kalau kamu mengenal akan kebenaran, dan kebenaran yang kamu alami itu yang akan memerdekakan engkau. Karena ada begitu banyak kekayaan yang telah disediakan oleh Kristus Yesus pada saat Anda dan saya mengenal akan perkataan-perkataannya, menghidupi akan firman-firmannya yang membuat Anda dan saya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi pengenalan akan Tuhan yang dimaksud oleh Rasul Paulus, yang pertama mengenal akan Tuhan yang membuat kita tidak lagi menginginkan apa yang ditawarkan oleh dunia. Apa yang diinginkan Rasul Paulus, dia bukan hanya menginginkan akan berkat-berkat dunia ini, melainkan dia akan membuat kita melepaskan dari keinginan-keinginan duniawi. Nah, Alkitab menunjukkan kepada kita sebagaimana yang diungkapkan oleh Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Dia berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sesuatu yang dilihat jauh ke depan, di mana para rasulnya melihat ada sesuatu magnet yang menarik banyak orang, sehingga orang itu keluar dari hadirat Tuhan adalah daya tarik dunia. Yang oleh Rasul Paulus berkata, aku tidak menginginkan hal itu. Yang aku rindukan adalah kematian Kristus, yang memang bertolak belakang dengan keinginan-keinginan duniawi yang menjadi musuh Tuhan. Saya percaya itu juga menjadi pengharapan sebenarnya buat orang-orang percaya. Pak, bukankah kita masih ada di dunia ini?
Bukankah kita masih butuh akan hal-hal yang ada di dunia ini? Alkitab menunjukkan kepada kita itu dikatakan musuh dari Allah. Makanya ada iman yang mengalami gradasi penurunan iman dan mereka mulai bertentangan dengan perkataan-perkataan Tuhan, dengan janji-janji Tuhan. Yang tadinya begitu getol berapi-api, cinta kepada Tuhan, bahkan siang malam jadi kenangan untuk mencari Kristus. Tapi kemudian orang itu lambat mereka akan meninggalkan Tuhan. Semakin dewasa secara umur, orang itu memikirkan akan kebutuhan-kebutuhan jasmani yang kemudian meninggalkan Tuhan. Bukankah Tuhan yang tahu akan kebutuhan kita? Bapa yang menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan terdapat dalam Kristus Yesus. Orang berkata, kan harus berdoa dan bekerja. Bagian itu benar, tapi kemudian jangan dibalik bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk kebutuhan jasmani kita. Di mana Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan khawatir akan apa yang akan kau makan, apa yang akan kau minum, apa yang akan kau pakai. Bukankah semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Amin, saudara. Kalau kita mengenal Tuhan, itu semua adalah sesuatu tambahan. Sehingga kita perlu berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan menyukakan hati Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya dan mulianya bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ini merupakan sesuatu yang dia ngerti benar. Ada pengharapan, ada kekuatan, ada kasih, ada berkat-berkat rohani. Betapa mulianya kekayaan yang dimiliki oleh Tuhan tatkala kita kejar pribadinya. Dan makanya Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mengejar akan pribadi Tuhan, mengejar akan menyukakan hati Tuhan, maka kita akan dilimpahi dengan segala yang terbaik. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15 dan ayat ke-18. Ini merupakan ungkapan orang yang beriman kepada Tuhan. Keluaran 33 ayat yang ke-15 dan 18. Baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Dia ingin berkata, bila engkau tidak bersamaku, jangan izinkan aku melangkah. Karena dia tahu tanpa Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa membuat dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebuah lagu yang Anda seringkali nyanyikan yang berjudul Christ is enough for me. Ini merupakan sebuah artikel yang diungkapkan oleh orang yang mengalami perpalingan dari kehidupan dosa dan mengutamakan Tuhan. Suatu hari di suatu tempat 200 tahun yang lalu, di mana di kota Wales terjadi kebangunan rohani. Dan sama seperti kebangunan rohani yang sejati yang di tempat-tempat yang lainnya, terjadi banyak pengutusan oleh karena orang-orang ini benar-benar ingin berbagi kasih apa yang mereka rasakan. Dan pada saat itu beberapa orang menyadari betul ada tempat-tempat yang memang belum mendengar akan Injil, sehingga
Injil itu diberitakan, kabar sukacita, anugerah keselamatan itu diberitakan ke seluruh dunia. Banyak yang datang ke India, sebuah tanah yang dikuasai oleh suku-suku penyembah berhala dan banyak dewa-dewi. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya, khususnya di wilayah Timur, di tempat Laut Asam. Disebutkan di situ ada praktek perburuan manusia untuk mengambil kepala manusia itu. Karena di sana kepala manusia itu menjadi bentuk mata uang dan simbol kekuasaan yang membuat orang itu takut terhadap orang-orang yang memiliki kepala-kepala manusia itu. Seorang misionaris diceritakan dari Wales kemudian terbang ke tempat itu, kemudian menyampaikan akan berita pertobatan, menyampaikan akan berita keselamatan. Sehingga satu hari ada satu keluarga menerima Yesus. Pada saat keluarga itu menerima Yesus, menimbulkan sebuah kontroversi, di mana kepala suku di tempat itu tidak mengizinkan satu orang pun percaya Yesus. Dan orang ini berbicara kepada kepala keluarga yang telah menerima Yesus. Dia sangat marah oleh karena pria ini bukan hanya percaya Kristus untuk memberitakan kepada istri dan anak-anaknya, tetapi juga memberitakan kepada tetangga-tetangganya, sehingga beberapa orang mau percaya. Kemarahan kepala desa ini semakin meluap, sehingga menimbulkan ancaman-ancaman. Bahkan suatu hari dia kumpulkan seluruh rakyatnya. Mereka dikumpulkan dalam rangka untuk sweeping orang yang percaya kepada Yesus. Ini kepala keluarga yang pertama kali menerima Yesus. Hari itu diyakinkan supaya orang ini meninggalkan menyangkali imannya. Sebab mereka tidak percaya akan Kristus. Agama yang baru, keyakinan yang baru, keyakinan yang mengubah pikiran mereka dengan sebuah tekanan, dan mereka berkata, kalau hari ini engkau mau menyangkali imanmu dan kembali kepada agama yang lama, engkau bebas. Tapi kalau engkau masih meyakini imanmu, maka kami tidak akan segan-segan membinasakan keluargamu. Orang ini berkata, sebuah lagu diungkapkan, I have desire to follow Jesus. Dia berkata, aku telah memutuskan untuk percaya Yesus dan aku tidak akan pernah undur lagi, aku tidak akan pernah berpaling. Oleh karena keyakinannya inilah, maka kemarahan kepala suku semakin meledak-ledak. Dan 2 anak lelakinya diperintahkan untuk dipanah. 2 anak lelakinya ambruk meninggal dunia. Kemudian pemimpin ini tetap berkata, kalau engkau mau mengingkari akan imanmu, maka kami akan tidak menyerang engkau. Istrinya dipajang di depan dan kemudian diceritakan di pemandangan seluruh suku itu, mereka tetap percaya kepada Yesus. Bahkan mereka berkata, walaupun tidak ada yang mengikut Tuhan sebagaimana pengikutanku kepada Tuhan, kami tidak akan berpaling. Istrinya dipanah juga. 2 anaknya sudah meninggal, gantian ini istrinya. Hari itu pemimpin desa memerintahkan membunuhkan istrinya dan tanah dibanjiri dengan darah. Pria ini tetap mengarahkan diri kepada Tuhan. Dan dia berkata, sekalipun salib di depan dan dunia di belakang, aku tidak akan pernah berpaling. Dia mengungkapkan akan kata-kata imannya.
yang kemudian membuat dirinya sendiri yang akhirnya dipanah dan ambruk. Orang pada tertunduk, terutama orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Gilirannya akan tertuju kepada mereka. Namun pemimpin desa tersebut mengalami gusar hatinya. Tiba-tiba hatinya tertunduk malu. Karena dia berkata bahwa ini pria kok bisa memiliki keyakinan sedemikian rupa. Siapa Kristus itu yang kemudian dia sendiri mendapatkan sebuah pemurnian dan penerangan tentang Tuhan. Karya ajaib itu mengubah hidupnya. Dia menjadi percaya kepada Tuhan dan dia menceritakan kepada orang-orang bersama-sama dengan dia. Kalau Yesus ini tidak berkuasa, tentu saja tidak ada satupun pribadi yang akan ikut. Tapi dia memiliki kekuatan yang hebat, yang sanggup membangkitkan orang mati sekalipun. Membuat orang ini percaya dan seluruh masyarakat desa Azam mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Ini merupakan sebuah perubahan yang Anda seringkali memang dinyanyikan oleh Hillsong dan kemudian diungkapkan oleh anak-anak Tuhan yang lain. Gambaran Yesus yang berkuasa. Sehingga saya berkata bahwa kalau kita semua mau percaya kepada Tuhan dan yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita akan diubahkan. Hanya Yesus yang akan membuat kehidupan kita, membuat pengenalan kita akan Tuhan, meninggalkan dunia ini dan kita melakukan sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, kenapa Rasul Paulus berdoa supaya orang-orang Efesus itu mengenal akan Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan telah janjikan. Karena pengenalan akan Tuhan yang membuat kita menyatu dan menjadi serupa dengan Dia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita sama mengetahui bahwa sebagian jemaat di Efesus membuat Paulus selalu bersyukur. Namun ada juga yang membuat Paulus harus menegur dengan keras akibat perlakuan mereka yang serupa dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai 22. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menderita pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dikatakan, yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan menemukan kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Anda bisa menangkap apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini. Dia berkata ada orang-orang tertentu yang memang telah menerima Kristus, tapi kehidupannya masih dunia ini. Masih terbawa arus dengan sebuah realita bagaimana orang itu cinta terhadap dunia. Mereka mengasihi diri mereka sendiri. Mereka menimbulkan
hawa nafsu yang membuat mereka mencapai kepada kebinasaan. Yang saya katakan bahwa orang tidak lagi terhisap dalam pribadi Kristus, di mana dia menerima Kristus yang memperbarui akan batinnya. Tidak lagi menundukkan menjadi hamba yang oleh karena Kristus sebagai Tuannya. Yang ada adalah pikiran-pikiran yang memalukan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dahulu kita seringkali menyaksikan orang-orang yang hidupnya hancur ketika mereka mengalami jamahan Tuhan. Hadirat Tuhan begitu nyata. Tangisan demi tangisan kesadaran bahwa orang yang menerima Tuhan mengingat akan hidupnya yang busuk dan dimurnikan hatinya untuk berpaut kepada Tuhan. 180 derajat mereka mengenal akan pribadi Tuhan. Hidupnya dipengaruhi oleh karena cinta. Pagi, siang, malam kita seringkali masih ada di dalam pelayanan. Sepertinya uang tidak ada harga lagi. Oleh karena kecintaan kita kepada Tuhan. Kalau dulu nyanyiannya itu sekalipun enggak ada uang tapi pakai dasi, saudara. Itu membuat orang itu benar-benar mengasihi Tuhan, yang hidup mencintai oleh karena apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Namun belakangan hari ada sesuatu yang berbeda. Sebuah perubahan yang membuat orang itu hitung-hitungan. Yang membuat orang itu tidak nyaman kalau kantongnya itu kosong. Dulu kantong kosong, kantong isi enggak masalah gitu, saudara. Tapi begitu hari-hari ini, begitu kantongnya sudah menipis, emosinya lebih kuat dan mengerikan. Nah, disinilah Tuhan ingin menyadarkan kepada kita. Ada sebuah lagu yang ditulis oleh Maria Sandy mengenai pengenalan akan Bapa. Dia mengungkapkan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru. Maria Sandy dia mengenal akan sahabatnya yang dulu bersama-sama dengan dia. Tapi suatu hari sahabatnya ini di-abuse, diperkosa oleh ayahnya sendiri. Karena stres yang begitu tinggi, sampai dia seperti orang gila. Maka apa yang dilakukan oleh orang tuanya, orang ini disekap dan kemudian dipenjara. Diborgol, taruh satu rumah. Hari itu hatinya begitu dendam, hidupnya begitu kacau dan tidak ada sesuatu kehidupan dan pengharapan ke depan. Jiwanya rusak sampai dia tidak ada harapan lagi. Sudah berkali-kali dikunjungi, namun seolah tidak ada perubahan. Orang ini depresi luar biasa. Namun suatu hari, tatkala sekian tahun tidak berjumpa, maka ada sebuah telepon yang berdering. Dia terima, ternyata ini adalah sahabatnya. Sahabat yang disebut gila, sahabat yang disebut orang depresi. Sahabat ini begitu hidup dan dia berkata, kamu tahu, aku sadar bahwa ini adalah perbuatan roh jahat. Hari itu entah mungkin borgolnya jadi karatan dan dilepas, dan orang itu lepas. Dia bebas. Hari itu dia bilang, aku akan bunuh ayahku. Ayahnya sedang lumpuh dan duduk di kursi sebagai pesakitan.
Dan orang ini datang, mau dibunuh ayahnya. Tapi tiba-tiba Tuhan berbicara kepadanya, "Nak, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tidakkah engkau melihat akan kasih sayangku kepadamu?" Hari itu dia menangis sejadi-jadinya. Dia peluk ayahnya yang memperkosanya. Dan dia berkata, inilah lagu yang diungkapkan. Anda menyanyikan lagu ini berkali-kali. Betapa ku mencintai. Apa saudara? Segala yang terjadi, tak pernah sendiri dalam hidupku ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan oleh Bapa, sentuh hati, ubah hidupku menjadi bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, tatkala sentuhan tangan Tuhan yang berlubang paku itu, maka hatinya hancur. Dipeluknya ayahnya, dikasihinya, dan sebuah perubahan yang total. Lagu ini terdengar berkali-kali dan selalu mengubah setiap hidup anak-anak Tuhan. Kita mau percaya bahwa hari-hari tatkala kita memberikan kesempatan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita, semua yang duniawi akan sirna. Tidak begitu penting lagi, sebab Tuhan yang menjangkau, menjamah, dan menjanjikan akan perubahan yang luar biasa. Yang ketiga, yang saya berkata, pengenalan akan Tuhan membuat kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang duduk memerintah serta berkuasa bersama-sama dengan orang-orang percaya itu. Kita perlu mengalami hal ini sebab memang pada dasarnya kita ditetapkan untuk memerintah dan berkuasa di atas bumi ini. Tapi jalan ini hanya bisa ditempuh oleh mereka yang mengalami kematian dan cinta terhadap diri sendiri. Cinta terhadap uang, cinta terhadap dunia telah digeser sejauh-jauhnya sehingga mengejar sebuah kesuksesan yang diartikan menjadi cooperate dengan Tuhan, menyatu dengan pelayanan tubuh Kristus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya merasa bahwa terobosan yang Tuhan telah buat di tengah-tengah orang percaya, bahkan orang-orang yang jauh belum mengenal Tuhan. Beberapa kalau Anda lihat di YouTube tempat saudara punya akan sosial media, Anda akan ketemu orang-orang yang begitu ekstrim, yang jauh dari Tuhan. Bahkan mereka adalah para teroris, disentuh hatinya oleh Tuhan. Pikirannya berubah, hidupnya berubah, dan dia percaya kepada Tuhan secara luar biasa. Hidup
di masa lampau dibuang jauh-jauh. Hidup di masa lampau dianggap sebagai sampah luar biasa. Dia fungsikan tubuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Dia fungsikan akan roh dan jiwa serta tubuhnya untuk Tuhan saja. Mereka berteriak, hanya Kristus Yesus yang sanggup mengubah hidupnya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kesuksesan sebagai pelayan Tuhan bukan menjadi pribadi yang terkenal. Kesuksesan di dalam pelayan Tuhan bukan mendapatkan semuanya, melainkan dia mengosongkan diri dan menerima Kristus, membuat Tuhan nomor satu dalam hidupnya. Sehingga pada saat orang itu pelayanan, mereka berkata, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Mereka akan menjadi tim yang solid. Mereka akan menjadi keluarga yang indah, yang saling mendorong, memberikan kesempatan orang lain maju bersama-sama. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ini yang diungkapkan oleh Filipi pasalnya yang kedua. Dia berkata bahwa di dalam ayatnya yang kelima, dia ungkapkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, bukan karena dia menonjolkan diri, tapi dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia mengizinkan hidupnya untuk dikorbankan, untuk disalibkan karena cintanya kepada saudara dan saya, membuat kita semua tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah kita ingin menghidupi apa yang Kristus hidupi? Apakah kita ingin supaya tubuh Kristus itu menyatu dengan kepala yang adalah Kristus sendiri? Saat Anda dan saya masih mengasihi dunia ini, tentu beda, namanya kesuksesan, mengejar karier, mengejar pangkat, mengejar kekayaan, tapi bukan dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hidupnya untuk dia, dan kalaupun ada sesuatu keuntungan yang telah dipertontonkan kepada dunia ini, membuat kita akan mengenal akan pribadinya. Amin, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Kemarin saya mendengar wawancara dari Jonathan Prawira dengan seorang broadcasting. Dia menceritakan akan apa yang tulisan-tulisan yang ungkapkan, lagu-lagu yang dia katakan. Salah satunya adalah hati seorang hamba yang kita semua nyanyikan, bahwa ku tak membawa apapun juga tatkala aku datang ke dunia, dan ku tinggal semua pada akhirnya tatkala aku mengenal akan Tuhan kita. Dan dia mengungkapkan bahwa kalau kita ini sebagai seorang hamba, kita akan menjadikan Tuhan kita apapun dan dimanapun dia merindukan supaya hamba-hambanya mengerjakan, maka orang ini akan memuliakan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan katakan, di mana aku berada, pelayan-pelayanku akan berada. Di mana pelayanku ada bersama-sama dengan aku, maka Bapakku yang di surga memuliakan orang itu. Saya berharap setiap kita sadar benar, kalau kita sudah di dalam Kristus, maka kita ini bukan hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Kita
menjadikan sang pembuat kebenaran, sang kebenaran yaitu Kristus, memuliakan dirinya dalam kehidupan setiap hidup kita. Kalau Anda dengar lirik lagu itu, maka kita akan berkata, sungguh di dunia ini aku tidak membawa apapun juga. Sungguh aku ini hanya seorang hamba, dan pada saat aku menerima semuanya, dan itu mesti menjadi peninggalan, warisan buat saudara-saudara kita yang membuat kita bangga oleh karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Saya berharap setiap kita senantiasa ada dalam kasih, dalam iman, dalam perbuatan yang kemudian dinyatakan oleh karena karya besar. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus pasal pertama ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Dikatakan, baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semuanya dengan segala sesuatu. Kalau kita membaca ayat ini, maka kita semakin digairahkan. Hati kita semakin bangga, nempel terus dengan pribadi Kristus. Dan dia akan memuliakan orang-orang percayanya itu. Tanpa kita harus mengejar akan atribut kemuliaan. Namun Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan sambut firman Tuhan ini dengan pujian tadi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Dan kita akan lakukan perjamuan kudus supaya kita semua disatukan dengan pribadinya, satu dengan daging, satu dengan darahnya, dan kita dinyatakan sebagai orang-orang yang berkenan di hatinya. Apakah saudara diberkati? Nyanyikan pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, dan ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu. Bagaimana ku membalas kasih? Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya. Sekali lagi katakan, bagaimana ku membalas kasih? Membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu. Ya, haleluya. Inilah yang ku punya. Teman-teman yang bertugas untuk perjamuan suci, silakan maju ke depan.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh yang Engkau pecahkan, supaya kami yang terpecah disatukan oleh karena kasih-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk daging yang Tuhan bagikan bagi kami. Sebab tubuh ini adalah benar-benar makanan. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami nikmati akan apa yang Tuhan telah bagikan dan kami terima. Kami katakan daging-Mu Tuhan adalah sesuatu yang menundukkan daging kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Kami memperingati apa yang Tuhan kerjakan dan kami ikuti, kami hidupi apa yang Tuhan janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu Tuhan yang menundukkan jiwa kami dan kami disatukan oleh darah-Mu menjadi satu sebagaimana Engkau Bapa menjadi satu. Dan kami mau percaya darah-Mu Tuhan menundukkan akan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk karya besar yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Karya yang terbesar dalam hidupku, kita nyanyikan pujian ini, sebab memang Dia telah membuatnya terjadi, supaya kita memuliakan nama Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai dan ku miliki dan ku hargai.
kasih untuk anugerah yang Tuhan telah berikan hari ini dan membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu atas setiap umat-Mu ini. Dengan mendengar perkataan firman-Mu, kami menjadi hidup oleh karenanya. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mau percaya anugerah besar telah Kau beri buat kami dan supaya kami ada di dalam hadirat-Mu senantiasa. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan saudara duduk. Ada pengumuman yang akan dibagikan oleh media, silakan. Mari non. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami dari tim Designing Youth Manyaran akan mengadakan ibadah Padang dan Kosi yang dilaksanakan di Depong pada tanggal 19 Oktober. Kami mengundang anak-anak Bapak Ibu Saudara atau tetangga atau saudara untuk bisa dapat hadir di acara tersebut. Untuk pendaftarannya bisa menghubungi saya sendiri atau Dea dan atau Ella sama Aurora. Untuk teman-teman yang masih belum masuk ke dalam grup Designing Youth dapat menghubungi kami juga. Kami juga, maaf sebentar. Kami juga mengadakan danusan di depan. Kami menjual popcorn dan es cincau. Kami berharap Bapak Ibu Saudara dapat ikut menabur dalam membeli konsumsi yang kami jual tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Tepuk tangan buat Bita. Terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Akan bersama-sama membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu akan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Bapa, kami bawa hati kami di hadapan-Mu dan apa yang Tuhan perintahkan. Tatkala kami memberikan perpuluhan janji iman, nasar kami, dan apa yang Tuhan perintahkan, kami melakukannya dalam ketaatan. Kami mau percaya anugerah-Mu yang terbaik Engkau nyatakan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Mari kita bawa persembahan kita. Ikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidup yang kekal, orang yang percaya padamu. Mari kita kedangkan tangan kita untuk bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Tahirkan Tuhan, tahirkan. Kuduskan ya Tuhan, kuduskan. Setiap persembahan yang ada, sesuatu yang berkenan di hatimu. Biar ini akan membuat setiap kami senantiasa melihat perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat dan ajaib. Kami katakan lebih dari cukup, bahkan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Nah, sekarang kedangkan saudara untuk terima berkat yang datang dari Allah Bapa. Kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan oleh karena karya Roh Kudus yang memampukan saudara untuk berjejak lebih lagi maju ke depan dengan kekuatan Tuhan yang akan memampukan engkau, membuat engkau berhasil dan beruntung. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan yang memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.